warahmatullahi wabarakatuh. Hello there sahabat Huda, how is it going kids? I'm sure you just can't wait another video from your teachers, right? It's me Kak Aisyah. Sebelumnya, Kak Aisyah mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang telah mengirimkan video pertanyaan kepada kami. Di episode kedua kali ini, Ustadz Habi akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kalian. Yuk kita simak videonya. And always remember to like, share, comment, subscribe, dan aktifin loncengnya. Happy watching! Assalamualaikum, namaku Vino 1A. Mau nanya, kalau sedang sahur boleh gak? Kalau tiba-tiba imsak terus boleh gak lanjutin makan sahurnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih pertemukan kita kembali. Insyaallah pada kesempatan kali ini Mister akan menjawab pertanyaan dari Vino kelas 1A. Jadi pertanyaannya, ketika imsak apakah kita masih boleh makan atau tidak? Jadi jawabannya masih boleh makan Vino, karena batas awal kita mulai berpuasa adalah ketika azan subuh. Sedangkan imsak itu artinya menahan. Dan biasanya dari imsak ke azan subuh itu sekitar 10 menit. Jadi kamu kalau masih dalam kondisi makan ketika waktu imsak masih boleh. Tapi harus segera nih, karena sebentar lagi akan azan subuh. Pertanyaannya Vino mirip-mirip nih dengan pertanyaannya Kak Satria dari kelas 5B. Jadi dia bertanya kayak gini nih. Mister, apabila seseorang sedang makan sahur kemudian mendengar suara muazin mengumandangkan azan, apakah wajib mengeluarkan atau membuang apa-apa yang ada di mulutnya? Dalam arti jawab, Mister. Syukron. Ya, terima kasih Satria dari kelas 5B untuk pertanyaannya. Pada saat kita makan sahur, kemudian terdengar muazin mengumandangkan azan, ya. Apakah kita lanjut makan atau tidak? Jadi kalau makanan yang sudah ada di mulut ini boleh ditelan, tapi resikonya nggak boleh minum, ya. Jadi kalau mau hati-hati makanannya dimuntahin, tapi nggak usah yang udah di kerongkongan, nggak usah dimuntahin lagi. Syukron, jazakillah khair atas pertanyaannya Fikah dari kelas 2A. Masya Allah. Jadi kalau kita sedang puasa kemudian lupa ya makan dan minum, apakah batal puasanya? Jawabannya, puasanya tidak batal. Jadi segala sesuatu yang berdasarkan lupa itu tidak membatalkan ibadah, termasuk puasa. Jadi misalnya Vika pagi-pagi habis bangun tidur makan bubur 3 mangkok begitu, nggak batal, tapi ketika udah inget nggak boleh makan lagi, ya seperti itu kira-kira. Terima kasih Vika. Okay, Anna, thank you very much for your question. Let me answer it as I can. Masya Allah. Jadi doa yang dipakai untuk berbuka puasa atau ketika berbuka puasa, bagusnya yang mana? Apakah Allahumma laka sumtu atau dhahabad dhama'u? Perlu diketahui bahwa doa yang Allahumma laka sumtu memang ini hadisnya dhaif atau lemah, riwayatnya lemah.
tapi masih bisa digunakan. Jadi hadis dhaif ini masih bisa digunakan kalau misalnya berhubungan dengan motivasi, ya, dengan tidak berhubungan dengan akidah, dengan keyakinan, ya. Kemudian yang dhahabad dhama'u ini hadisnya tingkatannya hasan, ya, otomatis lebih baik daripada yang Allahumma laka sumtu. Jadi pilihannya tinggal ke Hana nih, mau pakai yang mana? Mau pakai yang Allahumma laka sumtu apa dhahabad dhama'u? Dua-duanya insya Allah boleh. Mister, kalau kita lupa niat puasa itu hukumnya harus niat lagi, batal atau tetap sah, Mister? Dan ketiga, boleh dijawab boleh enggak, Mister? Kalau misalnya nih saya lagi puasa, terus saya mandi, pas lagi mandi nggak sengaja gayungnya ketelan, Mister. Gayungnya ketelan, Mister. Nah itu gimana, Mister? Hukumnya batal nggak saya, Mister? Dah, udah ya, Mister. Dan ketiga nggak usah dijawab ya, Mister. Bebas ya, Mister. Kalau Mister mau mah. Masya Allah. Terima kasih Upai dari kelas 6A atas pertanyaannya. Jadi Pai perlu diketahui bahwa rukun daripada puasa yang pertama adalah niat. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Jadi untuk jaga-jaga Pai, khawatirnya kita lupa, ya. Namanya juga manusia, karena al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka Imam Maliki, ya, dan juga Imam Hambali kalau tidak salah, itu dia menyarankan untuk niat puasa selama 1 bulan full, begitu. Jadi jaga-jaga kalau kita lupa puasa. Tapi kalau mazhab Syafi'i ini wajib tiap malam dia niat, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kalau kita lagi mandi, ya, kemudian tidak sengaja gayungnya tertelan, gitu ya. Kalau buat kamu nggak batal dah, ya. Gayungnya, bak mandinya juga boleh ditelan, ya. Ya gitu aja Pak. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mr. Habi, aku Jani. Mau nanya, gimana sih hukumnya kalau sikat gigi dan kumur-kumur di siang hari saat puasa? Tolong dijawab ya. Terima kasih Mr. Habi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jani, kelas 2B untuk pertanyaannya. Gimana puasanya? Masih full kan? Masya Allah, Alhamdulillah kalau masih full. Jadi pertanyaannya, apa hukum ketika kita berpuasa kemudian menggosok gigi dan berkumur-kumur pada saat siang hari? Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum menggosok gigi maupun berkumur-kumur pada siang hari ketika di bulan Ramadan ini adalah makruh. Apa itu makruh? Makruh itu sesuatu yang kalau kita tinggalkan kita dapat pahala, kita dapat keutamaan. Kalau kita kerjakan tidak dapat dosa, tapi kalau bisa hal yang seperti ini ditinggalkan. Karena kan lagi puasa siang-siang itu kan memang hawanya kita lemes, ya. Ya, begitu kita kumur-kumur, gosok gigi, khawatir nanti ada air yang masuk itu. Teguk, 2 teguk, 3 teguk, udah kenyang dah. Jadi kagak puasa jadinya, ya. Demikian Jani yang bisa Mister jawab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah kalian puas ya dengan jawaban dari Ustadz Habi dan bisa menambah wawasan keagamaan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya akan ada video ketiga yang jauh lebih seru lagi. So, get ready and stay tuned. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.